Siaran kata kita, radio kata kita, Radio Kata Kita. Dikutip dari www.bola.com, mentereng bersama Bali United, Ilija Spasojevic masih pantas bela timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Striker naturalisasi Indonesia kelahiran Montenegro, Ilija Spasojevic, sudah lebih dari 3 tahun tak mendapatkan kesempatan untuk membela timnas Indonesia. Padahal di level klub, Bomber Bali United itu memperlihatkan performa yang luar biasa. Setelah mendapatkan kewarganegaraan Indonesia pada tahun 2017, pemain yang pertama kali berkarir di Indonesia pada tahun 2010 itu memang begitu antusias untuk bisa membela timnas Indonesia. Spasojevic kali pertama mendapatkan panggilan mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia adalah pada era Luis Milla, di mana pelatih asal Spanyol itu tengah mencari 3 pemain senior untuk memperkuat timnas Indonesia U23 di Asian Games 2018. Namun pada akhirnya Ilija Spasojevic tak berhasil menembus timnas Indonesia U23 yang tampil di Asian Games 2018, di mana Luis Milla membawa Andri Tani Ardiasa, Beto Goncalves, dan Stefano Lillipali. Selain itu, Spasojevic hanya mendapatkan kesempatan mengikuti pemusatan latihan bersama timnas Indonesia di era Simon MC Menemy. Namun, Spasojevic hanya mendapatkan 1 kesempatan dalam laga uji coba internasional melawan Myanmar di Stadion Mandalay, Myanmar. Dalam laga tersebut, Spasojevic berhasil mencetak 1 gol dan timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas Myanmar. Selain itu, Spasojevic tak kunjung mendapatkan panggilan lagi untuk memperkuat timnas Indonesia setelah Sintayong diangkat menjadi pelatih tim Garuda pada awal 2020. Cemerlang di level klub. Berbanding terbalik dengan kesempatan membela timnas Indonesia, Ilija Spasojevic justru tampil terengginas di level klub. Spasogol julukannya terus memperlihatkan performa yang luar biasa bersama Bali United hingga musim ini. Setelah bergabung bersama Bali United pada musim 2018, Ilija Spasojevic sempat mengalami penurunan performa. Apalagi jika dibandingkan dengan performanya bersama Bayangkara FC pada tahun 2017, di mana ia mencetak 13 gol dalam 16 pertandingan setelah pindah ke Bayangkara FC pada tengah musim. Sementara pada musim pertamanya bersama Bali United, Ilija Spasojevic hanya berhasil mencetak 9 gol dalam 28 pertandingan yang dimainkannya. Penampilan kurang memukau pada musim pertama itu dibayarnya dengan performa lebih baik pada tahun 2019. Saat itu, Bali United baru mendatangkan Stefano Cugura, pelatih yang membawa Persija Jakarta menjuarai Liga 1 2018. Bersama pelatih yang karib disapa Teko itu, Spasojevic menjadi andalan di lini serang dan bermain dalam 31 laga dengan catatan 16 gol. Sementara pada BRI Liga 1 2021-2022, Spasojevic makin menggila. Tak hanya membawa Serdadu Tridatu menjadi juara untuk kali kedua secara berturut-turut, Spasojevic mempersembahkan 23 gol dari 34 pertandingan yang membuatnya menjadi top skor BRI Liga 1 2021-2022. Sementara pada Liga 1 2022-2023, Spasojevic sudah mencetak 7 gol dari 11 pertandingan yang dimainkan sebelum kompetisi dihentikan karena tragedi Kanjuruhan. Tidak dilirik Sintayong. Begitu cemerlangnya Ilija Spasojevic sebagai bomber tajam dan mesin gol Bali United tidak berbanding lurus dengan peluang untuk bisa membela timnas Indonesia. Sintayong yang diberikan tugas menangani 3 timnas Indonesia dari senior U23 dan U20 lebih sering berkutat dengan pemain muda. Apalagi pelatih asal Korea Selatan itu pada tahun awalnya menangani tim Garuda lebih sering menangani timnas Indonesia U19 yang diproyeksikan untuk Piala Dunia U20. Praktis ketika timnas Indonesia senior mempersiapkan diri menghadapi Piala AFF 2020 pada akhir 2021, Sintayong lebih condong memilih para pemain muda yang memiliki masa depan panjang di timnas Indonesia.
Sintayong merasa Spasojevic yang tak lagi muda tetap memiliki kelemahan meski masih mampu membuktikan diri sebagai striker tajam di level klub. Apalagi karakter Spaso yang hanya bisa bermain sebagai striker murni. Pelatih asal Korea Selatan itu lebih suka jika pemain bisa bermain di beberapa posisi berbeda sehingga mudah untuk beradaptasi dengan beberapa skema berbeda dalam pertandingan. Tak ada peluang ikut ke Piala AFF 2022. Timnas Indonesia akan berlaga di Piala AFF 2022 pada 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023. Tim Garuda berada di grup A bersama juara bertahan Thailand, Kamboja, Filipina, dan pemenang playoff Brunei Darussalam. Timnas Indonesia akan memulai kiprahnya di turnamen sepak bola Asia Tenggara itu dengan menjamu Kamboja pada 23 Desember 2022. Setelah itu, tim Garuda akan bertandang ke Bandar Sri Begawan untuk menghadapi Brunei Darussalam pada 26 Desember 2022. Dalam laga ketiga, Timnas Indonesia menjamu sang juara bertahan, Thailand pada 29 Desember 2022 dan mengakhiri fase grup dengan bertandang ke Filipina pada 2 Januari 2023. Namun selama Sintayong masih menangani tim Garuda, jelas peluang Ilija Spasojevic untuk bisa kembali berseragam Timnas Indonesia tak akan pernah terbuka, walaupun sang bomber memperlihatkan ketajaman yang luar biasa di level klub. Jadwal Piala AFF 2022, Grup A, Thailand, Filipina, Indonesia, Kamboja. QR Winner, Grup B, Vietnam, Malaysia, Singapura, Myanmar, Laos. Grup A Piala AFF 2022, 20 Desember 2022, Kamboja akan melawan Filipina, Brunei Darussalam akan melawan Thailand. 23 Desember 2022 ada Filipina yang akan melawan Brunei. Kemudian disusul dengan Timnas Indonesia akan melawan Kamboja. 26 Desember 2022, Brunei Darussalam akan melawan Timnas Indonesia. Sedangkan Thailand akan melawan Filipina. 29 Desember 2022, Timnas Indonesia akan melawan Thailand, Kamboja akan melawan Brunei. 2 Januari 2022, Thailand akan berhadapan dengan Kamboja, sedangkan Filipina akan berhadapan dengan Timnas Indonesia. Di grup B Piala AFF 2022, di tanggal 21 Desember 2022, Myanmar akan berhadapan dengan Malaysia dan Laos akan berhadapan langsung dengan Vietnam. Disusul dengan tanggal 24 Desember 2022 ada Malaysia melawan Laos dan Singapura akan melawan Myanmar. Sedangkan di tanggal 27 Desember 2022, Laos akan berhadapan dengan Singapura, Vietnam akan melawan Malaysia. 30 Desember 2022, Singapura akan melawan Vietnam, sedangkan Myanmar akan berhadapan dengan Laos. Kemudian di tanggal 3 Januari 2022, Vietnam akan melawan Myanmar, sedangkan Malaysia akan berhadapan dengan Singapura. Siaran Kata Kita, Radio Kata Kita. Radio Kata Kita.